Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Membuat kita menyalakan kamera. Semoga kalian menikmati menonton Steward of Gondor makan. Aku sangat mencintai pekerjaan. Tim yang luar biasa. Lebih baik daripada pembayaran rata-rata, tetapi terkadang sedikit ketat dalam kebijakan. Kami telah bekerja dari rumah selama lebih dari 2 tahun, dan saat kembali ke kantor semakin dekat, nyalakan kamera di semua rapat wajib semakin diamati. Hari ini banyak dari kami memutuskan untuk mengikuti webinar yang ditawarkan HR kepada kami. Tetapi karena kami akan memiliki libur karena hari libur, tenggat waktu harus dipenuhi dan aku sedang mengerjakan proyek yang sangat sulit. Jadi aku pikir aku bisa bekerja di waktu makan, dan makan sambil mengikuti webinar yang panjang, yaitu 2 jam. Aku melakukannya, aku banyak bekerja, membuat kemajuan besar, dan memesan makanan ke rumah. Itu tiba tepat pada waktunya, jadi aku meletakkan makanan di piring dan bergabung dengan webinar, dengan kamera dimatikan untuk menghormati pembicara dan rekan-rekan. Aku telah memesan salad tomat cherry, dan beberapa ayam panggang, yang biasa aku makan dengan tangan kosong dan beberapa tortilla. Webinar bahkan tidak sampai 5 menit, ketika aku menerima email dari perusahaan. Tolong nyalakan kameramu. Sekarang ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, dan tepat saat email tiba, pembicara menyebutkan betapa pentingnya kepercayaan bagi semua orang di kantor, dan kita harus lebih terbuka satu sama lain, jadi aku memutuskan untuk mematuhinya. Aku menyalakan kameraku, dan melanjutkan untuk mengunyah kaki ayam panggang, tanganku berminyak dari semua itu, dan saus tomat cherry yang jatuh di daguku. Aku mulai merasa seperti Steward of Gondor, makan seperti itu di depan timku. Beberapa teman mulai mengirim aku pesan, nikmati makananmu. Dan kemudian, beberapa rekan kerja yang lain dalam situasi yang sama menyalakan kamera mereka. Tiba-tiba webinar dipenuhi orang-orang yang sedang makan. Pembicara membuat jeda singkat, menyebutkan mereka tidak keberatan kami makan. Yang penting adalah memperlihatkan wajah kami, dan kemudian melanjutkan presentasi. Tetapi aku dapat melihat bos kami benar-benar malu. Penampilan sangat penting bagi mereka. Jadi, mungkin tidak ada fallout yang satu ini. Kami tertawa terbahak-bahak saat kami berkomentar. Kemudian bagaimana kameraku adalah salah satu yang pertama kali ditampilkan di sesi tersebut, dan tampaknya semua orang bisa melihat aku memakan ayam kesayangan. Cerita kedua. Pemilik apartemen memberitahu aku, silahkan panggil inspektur kota. Jadi aku melakukannya. Ini terjadi pada tahun 2018. Aku baru saja pindah ke apartemen baru. Itu adalah apartemen 3 kamar tidur di lantai pertama dan memiliki basement yang sudah jadi. Apartemen memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur di lantai pertama. Apartemen juga memiliki kamar tidur dengan kamar mandi penuh di basement dan area bar atau permainan. Itu juga di daerah kota yang sangat bagus. Apartemen itu dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sejujurnya, kami menyukai apartemen itu, sampai apartemen itu terus mengalami masalah berulang di basement. Karpet basah dari waktu ke waktu. Pada awalnya pemilik akan mengirim pembersih untuk datang dan menanganinya, tetapi itu terus terjadi. Aku meminta mereka untuk memeriksa dan memperbaiki masalah. Mereka tidak melakukannya. Aku mengatakan kepadanya kalau aku akan memanggil inspektur kota untuk memeriksa gedung. Mereka menertawakan dan mengatakan kepada aku, silakan panggil inspektur kota. Jadi aku melakukannya. Aku menelpon layanan kota 2 kali sampai akhirnya aku terhubung ke departemen yang tepat, dan mereka mengirim seorang inspektur seminggu kemudian. Inspektur menemukan begitu banyak pelanggaran bangunan. Mereka mengatakan kepada aku kalau mereka akan menghubungi pemilik gedung dan akan datang lagi. Keesokan harinya, pemilik menelpon dan memohon aku untuk memberitahu mereka apa yang aku ketahui tentang masalah apartemen. Aku mengatakan kepada pemilik kalau aku mengirim keluhan beberapa kali. Pemilik harus memeriksa catatan mereka. Inspektur kota, pemilik, dan manajer properti datang 2 minggu setelah itu. Inspektur kota berteriak keras, dia memberikannya kepada mereka. Itu buruk. Mereka harus berurusan dengan masalah struktural dan mendasar, dan beberapa masalah keamanan juga. Ada 4 penyewa di gedung itu termasuk kami. Bayangkan itu adalah rumah kolonial atau multi keluarga besar yang dibagi menjadi 4 apartemen. Mereka harus memutuskan kontrak dengan kita semua untuk memperbaiki gedung. Mereka tidak bisa memperbaikinya dengan kami berada di sana. Kami sudah siap dan sudah berkonsultasi dengan pengacara. Kami memberitahu mereka bahwa kami ingin deposit kami kembali sebelum pindah. Mereka membayar semua biaya pindahan kami. Mereka membayar deposit kami di tempat berikutnya. Mereka tidak bisa mengusir kami. Mereka tidak bisa menyewa apartemen setelah pemeriksaan. Kami berempat dan kami semua bisa menuntut mereka karena menempatkan kami di gedung yang berbahaya. Pada akhirnya, mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk memindahkan kami dan memperbaiki apartemen. Cerita ketiga. Mekanik mobil mengabaikan dinamika fluida dan hukum gravitasi, menerima tumpahan air radiator yang bau.
Sekitar 1 dekade dan karir yang berbeda yang lalu, aku adalah seorang magang yang bekerja di toko mekanik kecil. Bos baru saja menyewa orang yang dianggap berpengalaman untuk membantu kami, Exi. Dia pria yang baik, tapi sepertinya tidak cocok untuk kehidupan mekanik. Dia juga seperti Droppy dari kartun Hanna-Barbera tua itu. Bagaimanapun, aku membantu Exi melakukan pergantian radiator di mobil. Kami membuka sumbat kecil di bawah radiator dan membiarkan cairan mengalir. Exi akan membuka selang radiator bawah, yang lebih rendah dari bagian sistem lainnya, termasuk sumbat pembuangan. Jika ada yang tahu tentang cairan dan gravitasi, kalian akan menyadari selang besar dan tebal itu akan penuh. Hei Exi, kurasa selang itu masih ada cairannya. Tidak, itu akan baik-baik saja. Aku hanya berkata, oke, dan melangkah mundur. Exi membuka selang dan wajahnya basah kuyup oleh cairan radiator tua yang berbau tidak sedap. Aku mungkin pernah mendengar suara berkumur juga, tidak yakin. Exi meludah dan terbatuk sejenak sebelum menoleh ke arahku. Kamu benar. Dia pergi untuk istirahat beberapa menit. Aku pikir dia berhenti hari itu juga. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.